طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريقا من الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحب أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحب أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتح إلى حضرتنا بالمصطفى شفينا محمد صلى الله عليه وإلى شيخنا معلمينا وأساتذتنا شيخ عبد الوهاب الشعراني جميع بشر سادتنا السفتان ما كان من بشر وإلى روح الإمام محمد الدين النقشبندي شيخ معهد الجديد كي عبد المنعم إن الله يعد علينا من بركاته وأسراره. أشهد أن لا إله إلا الله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita mulai, kita baca salawat dulu ya. Salawat Jibril ya, 100 kali. Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Para peserta kajian kitab Al-Minhaj ya, juga segenap pengurus pondok mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, kita kembali bisa bertatap muka dalam rangka untuk bersilaturahmi ya di sini. Tentunya sebelum kita mulai, sedikit perlu saya sampaikan mengenai karakteristik dari ilmu tasawuf. Bahwa pertama, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dipelajari pertama-tama bukan dari tulisan atau kitab ya, namun dari keadaan rohani para guru, para ulama sufi, para pelaku tasawuf. Jadi keliru atau tidak tepat jika orang bertasawuf pada kitab. Kitab tidak memberikan pengertian apa-apa kecuali disertai oleh bimbingan atau contoh atau keteladanan dari seorang guru sufi, seorang guru yang telah mempraktekkan, telah mengamalkan ajaran-ajaran tasawufnya kepada orang lain atau kepada dirinya dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jadi tasawuf itu memang punya karakteristik yang unik karena tidak bisa melulu hanya dipelajari dari kitab itu, tapi diambil dari hati atau rohaninya para guru atau guru yang juga dibimbing terus ya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang karakteristik dari yang kedua dari ilmu tasawuf itu adalah ilmu tasawuf itu merupakan hasil dari pengalaman rohani, tajribah rohani ya. Orang-orang yang telah mendidik dirinya, melatih dirinya dengan cara tertentu, dengan adab-adab tertentu, sehingga memperoleh keistiqomahan tertentu di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu tasawuf ini sebenarnya adalah pengalaman yang paling penting. Ukuran tolok ukur dari tasawuf itu bukanlah kepandaian kita dalam menguasai kitab tasawuf. Meski ada 1001 kitab yang pernah kita baca, bahkan kita koleksi, itu tidak akan memberi pengertian apapun kepada diri kita. Bahkan itu hanyalah menjadi hijab
seandainya ya tidak pernah diamalkan. Oleh karena itu pengamalan memang yang paling penting dalam ilmu tasawuf itu adalah pengamalan. Ya. Dan hasil dari pengamalan itulah yang menjadi pengalaman tajribah ya istilahnya. Tajribah itulah yang kemudian dituliskan di dalam kitab-kitab ini. Oleh karena itu menulis dalam bidang ilmu tasawuf ini tidak sembarangan. Ya, memang orang yang sudah punya keistiqomahan, bahkan sudah punya makom ya. Makom itu artinya kedudukan yang kokoh di sisi Allah dan di sisi guru-gurunya. Dan untuk mencapai seperti itu tentu kita tidak pernah tahu betapa banyak riyadhah atau olah jiwa atau pelatihan rohani yang telah diajalani oleh para ulama-ulama tersebut ya. Semoga kita mendapat barokahnya, amin. Dan yang ketiga, tasawuf itu ya memiliki bahasa yang khas. Jadi ada istilah-istilah yang khas ya. Seperti ada istilah waro ya, ada istilah macam-macam zuhud ya, takut, berharap, cinta, rindu gitu ya. Itu semua sekali lagi adalah bukan semata-mata bisa didefinisikan melalui kamus. Karena kita cari kamus sudah ada itu kamusnya. Ya, dia itu hanya bisa didefinisikan dengan pengalaman. Jadi orang baru akan nyambung dengan pengertian dari istilah-istilah itu ketika mengalaminya. Kalau dia mengalaminya, oh iya ini ya. Oh berarti kok cocok ya dengan yang ada di dalam kitab. Dan betapa banyak guru-guru sufi yang dulu mengajarkan para muridnya itu tidak banyak. Bahkan tidak menulis kitab apapun. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, seorang pendiri tarekat Asyadziliyah. Sudah, tidak usah kancing. Nah, ini ada jinnya. Dulu Ki Hashim Zaini itu nggak akan mulai pengajian sampai burung itu berhenti berkicau. Kalau masih ada suara-suara nggak mulai. Jadi Imam Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, ya beliau seorang ulama tasawuf. Beliau itu begini, tidak pernah menulis kitab khusus. Tapi beliau mendidik murid-muridnya itu hanya tidak beberapa ucapan. Misalnya, kamu istiqomahkan bacaan ini. Itu aja juga. Amalkan sudah. Nanti dengan sambungan rohani dengan gurunya, kemudian dia jadi, murid-muridnya ini banyak jadi wali-wali besar. Jadi orang soleh. Oleh karena itu, sekarang ya, kelemahan orang sekarang itu terlalu banyak nonton, terlalu banyak baca, tapi tidak diamalkan. Terlalu banyak ngaji, tapi tidak diamalkan. Sekarang tantangannya adalah bagi kita yang hidup di seperti ini ya. Sekarang bagaimana kita itu berkomitmen ya, berjanji kepada Allah ya, untuk bagaimana kita sedikit-sedikit mengamalkan ini. Jadi seperti kita pernah belajar masalah taubat misalnya, bagaimana? Ayo kita taubat terus gitu ya. Bagaimana misalnya kemarin kita belajar soal apa itu? Apa yang terakhir saya lupa. Ya pokoknya yang kemarin itu deh. Nah, misalnya tentang apa ya, sholat jamaah dan seterusnya. Ini yang paling berat.
Ini kita amalkan nanti. Pelan-pelan ya. Jangan pernah merasa saya sudah selesai mengamalkan. Jangan pernah merasa saya sudah istiqomah. Apalagi sudah mengklaim saya sudah makom saya begini. Kita itu tidak pernah tahu hal tersebut. Yang bisa menilai itu orang lain yang sudah istiqomah, yang lebih tinggi daripada kita. Nah, ada orang mengatakan saya belajar ikhlas itu 40 tahun. Jadi 40 tahun baru satu makom bernama ikhlas. Ya, itu berat itu. Saya belajar taubat berapa tahun ya, tidak tahu. Tergantung. Ada yang orang kecepatan rohaninya 1 bulan selesai ya. Ada yang 1 minggu selesai. Tapi ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun. Tergantung apakah dia sungguh-sungguh apa enggak menjalani itu. Karena begini ya, cara Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada hambanya itu memang tidak sama setiap orang itu. Ada yang cepat oleh Allah dikasih, ada yang enggak. Ya. Jadi makanya bagaimana supaya kita mendapat cepat? Nah, ini bukan murni usaha kita, ini memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya futuh. Jadi futuh itu apa? Keterbukaan hati yang Allah kasih kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau dari sekian yang hadir ini ya, ada 3 saja atau 2 saja dapat futuh. Maka insya Allah pengajian ini berarti barokah. 2 saja, karena banyak-banyak. Dan saya tidak tahu mana di antara kalian tuh. Karena Allah punya cara yang misterius kadang ya, yang tidak kita duga-duga akan membuka hati orang. Dan barokahnya ngaji-ngaji seperti ini karena saya hanya menjalankan amanah. Ya. Ini kitab ini memang diberikan kepada saya dari tangan Hadratus Syekh Kiai Fadlur Rahman Zaini ini. Saya cuma menjalankan amanah, semoga saya dapat barokahnya beliau. Dan juga, nah jadi saya juga tidak tahu di mana yang akan dapat foto atau di kapan kita akan melihat foto, di bagian mana kita juga tidak tahu. Bahkan terkadang berjam-jam pengajian tasawuf, kadang fotonya cuma 2 menit. Tapi 2 menit ini akan menentukan hidup sampean 20 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Ketika sampean di dalam hatinya lo berubah, ya Allah, saya taubat dari dunia, sekarang saya nggak mau cinta dunia lagi. Saya mau sungguh-sungguh kepada itu baru foto. Makanya jangan kebanyakan nonton film video itu kuliah tasawuf. Itu tidak akan begitu banyak berguna kecuali ya Anda benar-benar mohon semoga dengan media itu bisa foto. Dan fotonya hati itu memang tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena hati ini milik Allah. Ada di dalam doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balik hati. Kadang ada hati manusia itu pagi khusyuk gitu ya. Siang langsung dibalik oleh Allah, hilang khusyuknya itu. Makanya saya tidak pernah tahu. Kadang saya malam seperti ini apa bisa masih ngaji gitu. Saya tidak pernah tahu. Bahkan saya menunggu-nunggu terkadang saat-saat dimana benar-benar hati ini rasanya lapang begini ya. Karena jujur, ini yang paling berat itu adalah masalah dari hati ke hati itu. Dari hati saya ke hati sampean. Dari hati saya ke hati, dari hati guru ini, Imam siapa? Al-Madbuli, Imam Al-Asy'arani, melalui galur guru-gurunya sampai ke hati saya sampean. Ini. Maka kalau nyambung terus gitu ya, nyambung terus, maka akan dapat barokahnya gitu. Pernah Imam Abdul Hasan Asyadzili itu ditanya begini, wahai Syekh, tolong kasih saya nasihat. Beliau karena ulama besar ya, tahu betapa berharganya setiap ucapan. Beliau tidak mau mubadzir. Setiap ucapan itu adalah permata, adalah emas. Beliau tuh diam. Summa sakata sa'atan. Kemudian beliau tuh diam 1 jam. Orang yang minta nasihat nunggu.
Coba kira-kira kalau nggak sungguh-sungguh ingin mencari ilmu dan nasihat itu ya, atau nasihat atau mendapatkan hikmah, orang itu mungkin nggak akan betah. Mungkin selama 1 jam tuh diuji dia husnudzon apa enggak sama seorang Imam Asy'adzili, diuji. Lama kelamaan akhirnya Imam Asy'adzili buka mulut, beliau lama buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara sampai 5 jam nggak selesai-selesai. Diuraikan hikmah-hikmah sampai yang nerima ini sampai KO sampai. Aduh aduh sudah saya sudah Imam cukup cukup sudah ini banyak terlalu banyak ilmunya sampai. Sekali dibuka ya. Saya dibuka. Ya kamu kalau nggak punya adab itu kayak kucing itu nanti. Lewat-lewat depan gurunya. Itu kayak gitu. Makanya manusia itu ya kalau nggak punya adab, nggak belajar adab ya. Itu kal an'ami balhum adol. Seperti binatang bahkan lebih sesat. Alhamdulillah. Makanya tasawuf itu intinya adab katanya. Nah, sebagian orang adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada makhluk. Jadi begitu. Akhirnya diuraikan oleh Imam Asy'adzili begini-begini. Ya mungkin kalau andainya ditranskrip itu jadi 1 jilid kitab. Begitu yang dengar, aduh, sudah cukup ini. Gitu. Itulah ilmunya Allah. Ilmunya Allah kalau sudah mengalir ya tidak bisa ditahan, tidak bisa dibendung. Makanya kita itu kalau masuk ke majelis tasawuf, kajian tasawuf itu benar-benar hatinya harus ikhlas, harus zikir. Kalau misalnya main-main, mending keluar saja. Kalau misalnya hatinya belum siap, mending keluar saja. Seterusnya kan begitu. Inilah yang membuat kita itu benar-benar akhirnya apa tidak gampang ya di dalam mempelajari ilmu tasawuf itu. Meski sebenarnya ilmu tasawuf itu sangatlah mudah ya untuk difahami. Misalnya tentang bagaimana kita ikhlas itu sebenarnya bisa difahami. Namun bukan hanya oleh pikiran kita tapi oleh hati kita. Nah, ini saja ya yang jadi semoga mari kita mohon pada Allah. Semoga majelis ini penuh dengan ilmu dan hikmah ya. Dan itu nafi ya, bermanfaat untuk hati kita. Yang hati kita ini ya kita akui sajalah atau kita suudzon lah kepada diri kita. Jangan terlalu husnudzon pada diri kita. Hati kita ini adalah hati yang masih karat. Hati yang masih tertutup dan hati yang masih bandel. Karena banyaknya sifat egois dan sifat kekanak-kanakan kita kepada Allah. Kita hati yang masih suka bandel kepada Allah. Nah, hati yang masih sombong, hati yang masih banyak riaknya, itulah hati kita. Itu saja kita akui, tidak usah repot pokoknya. Yang penting hati kita ini masih kotor gitu kan. Dan semoga dengan pengakuan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, membuka hati kita menjadi hati yang lebih bersih. Al-Fatihah. Ya, monggo dibuka dulu kitabnya, insyaallah. Kita akan baca ya berapa. Coba ya ini memang loncat-loncat ya biar cepat hatam sebenarnya. Ya, sekaligus juga biar memudahkan kita memahami poin-poinnya. Kalau yang ingin tahu terjemahnya itu saya sudah ringkaskan, itu ada di 18 poin itu. Bisa diminta ke Ustadz Jasri atau teman-teman Pomas. Itu terjemahannya dari poin-poin di Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka halaman 3 ya. 3 ya. Tambihun ya, tambihun. Tambihun adapun ini ialah peringatan. Ya, peringatan.
Itu di garis yang nomor 6 dari atasnya. Kita baca ya, tabarukan pada isi kitab ini. Tambihan adapun ini ialah peringatannya. Yang bagi sepatutnya lil abdi bagi seorang hamba. Apa yang sepatutnya? Yang bagi sepatutnya lil abdi bagi seorang hamba. Ayu fatisha. Apa ini fa'ilnya yang bagi? Ayu fatisha apa dia apa meneliti siapa abad ya? Siapa hamba itu a'dha'ahu kepada anggota-anggota badannya ya, anggota-anggotanya ya. Ini kembali kepada abad ya. A'dha'ahu kepada anggota-anggotanya abad adh-dhahirata yang zahir atau yang ada di luar. Wal batinata dan yang batin atau yang ada di dalam. Ada papan ya, papan spidol itu ya punya. Yang kecil itu sama spidolnya itu, spidol yang itu apa? Marker itu ya. Bisa dihapus. Ya, nanti saya akan coba ya. Apa itu sedikit gambar-gambar lah gitu. Nah, ini masalah zahir batin. Meneliti ya sobahan pada pagi hari wa masaan dan sore hari. Sobahan pada pagi hari wa masaan dan sore hari. Hal hafizat apakah telah menjaga apa anggota-anggota itu? Hal hafizat apakah telah menjaga apa anggota-anggota itu ya? Hati kembali kepada a'dha'ahu al-dhahirah wal batinah. Hududallahi ta'ala kepada ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Ada ya? Awalnya ada. Kalau tidak usah tidak apa. Kalau tidak nemu. Ada, masih ambil ya. Ya, tunggu dulu. Kasihan teman kita takut ketinggalan. Ada kan kawan? Nemu ada ya? Ada ya? Kalau tidak ada sudah ya. Merepotkan, mohon maaf. Ya besar ya. Oh, papan kayak gitu. Insya Allah besar sekali. Ya sudah.
Hal hafizat apakah menjaga apa anggota-anggota itu ya anggota-anggotanya hududallahi kepada ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala allati haddaha yang telah memberikan ketentuan kepada hudud ya siapa Allah laha bagi a'dha au ta'addad atau melampaui batas siapa apa a'dha. Wahal qomat dan apakah melaksanakan apa a'dha bima dengan sesuatu umirat yang diperintah apa a'dha bihi dengan ma min ghaddil basari dari menahan pandangan wa hifdzil lisani dan menjaga lisan wal udhuni dan telinga wal qalbi dan hati wa ghairi dzalika dan selain hal tersebut ala wajhil ikhlasi atas ya, atas keikhlasan gitu saja ya. Sebenarnya wajh itu artinya wajah atau aspek atas keikhlasan. Lam takum atau lam takum tidak melaksanakan apa untuk fa'in ro'a maka apabila melihat siapa siapa seorang hamba Allah ya jarihatan kepada satu anggota menjawarihi dari anggota-anggotanya abad itu at melihat taat ya artinya menjalankan perintah Allah syakarallah ta'ala maka dia bersyukur Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala walam yara dan tidak melihat siapa abad nafsahu kepada dirinya abad ahlan melihat ahlan kepada ahli atau pantas ahli itu berarti punya keahlian lidzalikah kepada hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cermati ya pesan-pesan tausiah ya wasaya dari musannif. Ya, ini masih dalam hubungan dengan taubat ya. Sebenarnya ini sudah sedikit bergeser ya. Bukan keluar, bergeser dari masalah taubat. Kalau kita belajar kemarin poin utama taubat adalah penyesalan. Orang yang hatinya merasakan penyesalan itu sebenarnya sedang bertaubat. Dan ada kabar baiknya ya bahwa Allah SWT tidak langsung mencatat dosanya seorang hamba. Ditunggu sampai 6 jam. Itu ada hadisnya. Jadi malaikat kanan, malaikat kiri, raqib atid. Kalau orang melakukan amal kebaikan, malaikat yang di kanan langsung mencatat. Kalau orang melakukan dosa, yang malaikat yang kiri itu ditahan, jangan dicatat dulu. Tunggu 6 jam. Kalau selama 6 jam orang itu masih menyesali dosanya, langsung menyesalinya, maka tidak jadi dicatat. Itulah hebatnya taubat. Dengan barokahnya taubat, dengan kita bertaubat, maka amal dosa itu tidak dicatat sebagai dosa. Ini karena kemurahan Allah SWT kepada hambanya ya. Nah, ini sebenarnya sedikit bergeser. Kenapa? Karena yang menjadi uraian kita pada malam hari ini adalah namanya muraqabah di dalam tasawuf itu. Ya, muraqabah. Jadi muraqabah itu kayak biar kenal.
Muraqabah itu seperti ya persis yang dikatakan di sini. Muraqabah itu ini muraqabah pada level yang ini yang dipahami di sini adalah meneliti, ya, meneliti anggota-anggota dalam diri kita, baik anggota yang zahir maupun yang batin. Jadi yang tampak maupun yang tidak tampak, 2 kali sekurangnya, pagi dan sore. Nah ini, apakah ya diteliti apakah anggota-anggota tersebut telah menaati perintah Allah atau melanggarnya. Itu. Apakah telah melaksanakan apa yang diperintahkan atau tidak melaksanakannya. Nah, ini sangat berat ini, sangat berat. Seakan-akan di dalam muraqabah ini seseorang itu melakukan bedah. Gitu. Yang dibedah bukan orang lain, dirinya sendiri. Jadi seakan-akan dia itu membedah dirinya sendiri, diteliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh. Di sini disebut dengan a'dha'ahu adh-dhahirul batinah, anggota badan yang di luar dan anggota yang ada di dalam. Apa yang dimaksud anggota yang di dalam seperti hati? Ya. Baik, saya akan sedikit uraikan ya. Kalau anggota yang di luar, ini kan ini gambarnya. Ya, nah, kemudian ya gambarnya tidak terlalu ganteng. Nanti kalau cuman ini buat mempermudah saja ilustrasi. Ya. Dari apa? A'dha yang perlu dimuraqabah itu, yang perlu diteliti ya. Jadi ini muraqabah itu ya banyak artinya, meneliti, memeriksa, menginvestigasi itu ya banyak ya. Jadi kayak KPK aja ini. Kan? Itu itu artinya anggota badan yang menjadi sebab orang itu bisa tergelincir di dalam satu dosa. Itu. Jadi kalau selain itu tidak sebenarnya ya. Ya, tapi ada muraqabah yang lebih lanjut lagi itu bahkan sampai ke pori-pori kulit. Sampai seperti itu ya cara sufi itu. Luar biasa ini. Ini kita tidak mampu. Kita sekarang ambil yang pokok-pokok dulu. Ya. Apa contohnya? Di sini jadi ada yang dohir, ada yang batin. Ada yang zohir, ada yang batin kan gitu. Yang ini dohir itu artinya yang luar, yang fisik. Yang ini yang di dalam atau mental rohani ya. Apa contohnya di sini ya? Pertama di sini ada mata. Jelas. Kenapa? Karena mata itu ada kebaikannya juga ada dosanya. Itu. Kemudian masih di sekitar yang dohir ini ya, ada mulut. Kadang-kadang juga disebut lisan ya. Mulut. Itu. Nah ini jelas ini karena mulut manusia ini termasuk yang akan banyak diperkarakan nanti di akhirat ya. Mulut kamu itu kemana itu? Larinya itu apa? Ngomongnya sampai mana itu? Itu kamu ngomong apa aja deh sehari gitu. Itu. Kemudian ini yang dohir dulu ya. Kemudian kedua tangan.
tangannya. Tangan kanan, tangan kiri. Nah. Kemudian apa? Perut. Perut. Masuk ini. Perut ya. Perut itu artinya apa? Ini bisa apa? Kesalahan perut apa? Kalau makan yang haram. Perut ya masuk sudah. Kemudian lagi kemaluan. Kalau orang laki-laki namanya zakar, kalau perempuan namanya farji. Itu. Kemudian terakhir ini adalah kaki. Ini yang dohir. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 enggaknya. Di sini hanya disebutkan 2 saja. Oh, telinga lagi 1. Ketinggalan. Ya, telinga 1. Ini juga ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggota. Nah, benar. Kemudian untuk yang batin itu ada beberapa. Pertama akal. Yang kedua di sini hati. Ya. Di bawahnya hati ini ada yang namanya syahwat atau keinginan. Nah, ini yang batin. Ya. Jadi apa? Ya. Kalau pertanyaan Imam Ghazali ada 4 ya. Sama satu lagi amarah. Kalau saya menyebutnya itu ya sebenarnya perasaan gitu aja dah. Perasaan secara umum. Kalau ya begini. Ini tidak ada anunya. Ya perasaan ya. Ada menyebut ghadab itu tersendiri itu. Hati, syahwat ya, kemudian amarah. Nah, ini contoh ya. Sebenarnya di dalam hati atau yang batin ini, yang mental rohani ini jauh lebih rumit daripada yang dohir. Kalau yang dohir kita bisa menghitung gitu. Kalau di dalam ini lebih banyak lagi makhluknya itu. Apa itu? Anggota-anggota badannya itu lebih banyak. Cuman ini diambil yang pokok-pokok ya. Itu akal. Apa itu? Oh iya satu lagi ya. Ini indera perasa ini. Ya kulitnya. Satu lagi ini. Di sini ada ini satu kulit. Kulit itu indera perasa. Misalnya ya sentuhan kayak gitu ya. Ya sentuhan secara umum. Baik. Di dalam hati ini akal ya hati ini yang paling vital ya. Di sini yang paling paling besar ini pengaruhnya di sini. Kemudian ada itu di dalam hati itu atau di sekitar hati itu ada syahwat, kemudian ada amarah. Nah, ini. Nah, kita ya kalau melihat seperti ini, ya inilah potret diri kita sehari-hari sebenarnya. Kita itu apa? Selama pagi dan sore diperintahkan ya di sini dalam tahap penyempurnaan atas taubat kita itu memeriksa ini semua. Coba bayangkan ya betapa rumitnya ya. Pertama kita harus meriksa ya dari yang dohir dulu ya, telinga, mata kita. Misalnya mata kita, saya tadi lihat apa aja ini. Tuh, itu kan, ingat-ingat ya. Kalau pagi sampai sore, kalau pagi berarti selama semalam, kan gitu. Saya tadi malam ngapain ya? Gitu. Kalau sore selama sehari ya dari pagi itu. Kenapa ya mata saya ini
Kok dipakai baca Al-Quran misalnya. Ya makasih. Kenapa ya mata saya ini begini itu. Ini mata saya ini kok tadi cuci mata jadi. Saya lihat yang glowing, lihat yang bening itu, lihat yang masya Allah. Tadi saya ke Tanjung nggak sengaja lihat orang pakai rok mini, tapi saya nggak sengaja mungkin satu kali. Tapi waktu kedua kalinya kok sengaja. Kata yang disebutkan kan kalau pandangan pertama kan tidak dicatat dosa ya. Misalnya lihat, masya Allah. Nah ini sekarang yang kedua kalinya yang dosa. Nah, dia lagi itu. Nah kalau sudah kedua kalinya itu dosa. Kalau ke pertama kali tidak dosa. Mau lihat sampai orang telanjang sekalipun tidak dosa. Cuman itu bahaya itu. Jadi saya, astagfirullah misalnya. Langsung refleks istighfar. Tapi yang kedua kalinya setan datang. Peluang. Masa kamu cuma ngeliat sekali? Man itu mumpung lagi gitu kan. Ya dikit aja lah. Ya nggak bisa. Catat langsung. Langsung list itu, blacklist langsung. Di blacklist. Matanya langsung. Terus pokoknya tidak usah lihat orang lain, merasa sendiri. Ya telinga dengerin apa? Ini saya dengerin yang haram apa yang mubah apa yang makruh apa yang gimana? Tadi saya dengerin orang ini ghibah itu ya, ngerasain. Tapi saya nikmat mendengarnya loh. Langsung, wah, masya Allah, istighfari lagi itu kan. Taubat ya, mulut, tangan, termasuk ini indera perasa kulit ya. Kulit misalnya ya, ada orang. Ya, hati-hati nih kalau Anda naik bis ya, naik kendaraan umum. Ya, naik kendaraan umum hati-hati. Kalau Anda sering perjalanan jauh ke luar kota ya. Misalnya nggak sengaja ternyata apa? Di sampingnya itu ada ibu-ibu. Itu kita nggak ngelihat, nggak ngerasa, tapi kulit kita sentuhan. Gitu. Lah kulit ini bisa merasa, bisa jadi maksiat juga. Kok anget ya? Subhanallah. Ini dan sekarang itu dengan adanya medsos kan terjadi perubahan apa? Yang paling banyak melakukan dosa itu ternyata apa? Medsos itu ya mata, jari-jari kita, ya itu yang paling banyak. Jadi kulit melalui sentuhan kulit. Jadi kalau mulut mungkin nggak begitu ya sekarang orang pada diem gitu depan HP diem gitu kan. Tapi tangannya berkeliaran. Tangannya dia menciptakan hoak-hoak gitu. Tangannya menciptakan apa itu istilahnya menggoda perempuan misalnya. Matanya juga ini. Nah, itu semua juga maksiatnya zahir ya kulitnya. Tangan perut ya sampai kemaluan ya kaki saya kemana aja dari tadi sampai seperti itu ya dan seterusnya. Nah kemudian untuk yang batin ini yang paling berat adalah akal. Misalnya saya berpikir apa aja ya dari tadi saya mikir apa ya, saya itu sudah melanggar gitu. Kenapa? Saya terlalu jauh berpikir tentang zat Allah. Wah kan tidak boleh kan, ada larangannya. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah. Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak siapa Tuhan ya? Jangan Tuhan tuh warna putih ya, benar. Ya. Terlalu jauh berpikir itu sudah melampaui batas. Istighfar. Istighfar ya Allah, astagfirullah. Ini tidak pantas saya mikirnya gitu. Kenapa? Karena akalnya yang melampaui batas. Ya. Dan ingat ya, hukumannya Allah kepada akal ini luar biasa. Saya sendiri merasakan. Karena saya ini termasuk orang yang sangat aktif sampai sekarang sekalipun ya terkadang aktif berfilsafat. Orang filsafat itu kan sangat percaya pada akalnya. Bahwa dia itu adalah makhluk yang paling cerdas, paling logis itu ya, paling berakal.
sampai kadang ke hal-hal yang tidak boleh difikirkan, dia fikirkan. Sebagai contoh begini, ini dulu ada seorang ahli fisikawan ya, namanya Stephen Hawking ya. Dia itu sampai berpikir begini, bagaimana Tuhan menciptakan waktu? Ya, wah itu kan pertanyaan berat ya. Memang itu masih ranah penciptaan ya, tapi itu sudah pertanyaan yang sangat jauh sekali. Karena itu sudah mau masuk kepada misteri kun fayakunnya Allah kan gitu. Apa yang terjadi? Setelah berpikir itu langsung dia stroke, langsung kena penyakit lumpuh. Jadi Allah ya kalau sudah nggak suka ya, misterinya itu di otak-atik atau rahasianya itu dia, orang itu bisa kena hukuman Allah. Itu. Makanya hati-hati ya kepada teman-teman belajar filsafat, Anda harus mampu mengerim. Bukan apa-apa, untuk kebaikan Anda sendiri. Kalau Anda berpikir terlalu jauh kepada tentang masalah ketuhanan ya, jangan salahkan kalau besoknya Anda tiba-tiba berbicara sendiri. Stres. Itu karena tidak kuat iman. Makanya naudzubillah. Makanya kalau saran saya tetap orang harus diimbangi dengan eh, doa, dzikir ya. Supaya dia punya pengerim ya, punya itu. Itu contoh. Akal kita ini luar biasa loh ya. Kalau dibiarkan dia bisa berpikir macam-macam. Termasuk misalnya ini kan suudzon itu ya. Suudzon itu berburuk sangka itu kan kerjanya akal. Dia melihatkan begini. Nah, itu konspirasi antara akal dengan mata itu. Misalnya juga berpikir misalnya yang nyeleneh-nyeleneh lah ya, yang apa? Nyeleneh itu tidak selamanya dosa ya, tapi ada nyeleneh yang sifatnya dosa. Seperti berfantasi seksual ya terhadap orang yang tidak boleh dia fantasikan. Misalnya ada perempuan pakai kerudung rapi, nggak ada apa-apanya ya, menutup aurat semua, tapi kita berfantasi. Wah, kayaknya roknya itu kayaknya dia pakai begini begini. Itu kerjanya apa? Kerja akal tuh. Ya, makanya ya akal ini bahaya sekali kalau dibiarkan melanglang buana tanpa direm ya. Makanya penting kita itu mengetahui bagaimana cara kita meneliti anggota badan kita, anggota yang bernama akal ini. Kemudian hati ini juga hati, bagaimana kita perasaan hati kita nyaman apa enggak nyaman ini. Saya kok ingat itu ya kenapa gitu ya. Jadi termasuk yaitu tadi suudzon itu ya berburuk sangka itu adalah pekerjaan hati. Ya, syahwat kita juga nafsu kita, kemauan kita. Kalau syahwat itu disalurkan kepada hal yang dibolehkan agama, maka dia bisa mendapat pahala. Sebagai contoh, orang suami istri, kemudian melihat istrinya itu bersyahwat, kemudian dia berkumpul dengan istrinya, mendapat pahala. Tapi kalau tidak ada dasar agamanya, artinya itu tidak dibolehkan dalam agama. Ya, meski itu hanya bersentuhan misalnya atau hanya memandang kalau itu tidak boleh, maka itu bisa menjadi satu dosa. Jadi begitunya ya. Jadi oleh karena itu semua ini ya kalau diperiksa pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore, subhanallah, maka itu adalah kesempurnaan taubat. Dan taubat tidak akan sukses-sukses kalau orang tidak melakukan ini. Yang kedua ini muraqabah namanya. Jadi orang bisa saja taubat terus, tapi dia bingung, saya itu dosanya di mana ya? Dia nggak sadar. Kalau ternyata dosanya itu misalnya di telinganya, atau mulutnya, atau ya. Dan masalah dosa ini ya, karena samar ya, ini tidak bisa kita mintakan pendapat kepada teman kita. Kita mengatakan, aku tuh kok nggak enak Mbak dari tadi ya. Pikiran tuh gelisah, mau sholat nggak khusyuk, mau baca Quran nggak khusyuk. Kenapa ya aku ya? Oh kamu pasti melakukan dosa. Coba cek saya, coba cek. Mata saya coba cek. Ya tidak bisa. Gak ada bekasnya dosa itu. Tapi dia akan sangat berpengaruh kepada batin kita. Jadi orang kalau sudah pernah melakukan dosa itu ya biasanya hatinya itu gelisah nggak karu-karuan. Itu tanda dia sedang punya dosa. Ibarat
Ya, badan kita itu kena virus, demam, itulah tanda bahwa kita sedang kemasukan virus. Begitu juga hati kita akan tidak karu-karuan kalau sudah sedang berdosa. Nah, dosa kepada siapa lah? Kepada Allah, bisa kepada orang tua, pada guru, pada teman, dan seterusnya. Yang paling besar adalah dosa kepada Allah tentunya. Itu dan orang-orang yang punya kewajiban kepada kita untuk menghormatinya seperti orang tua dan seterusnya. Ya, ya itu yang penting diteliti. Baik, saya akan biar saya nggak anu ya nggak terlalu capek ya saya soalnya masih kadang drop itu kalau itu saya akan buka dialog ya tanya jawab atau ngobrol santai lah ya. Jadi mohon izin saya kepada Pak Jasri ya masih di sini untuk kita dialog saja nanti kita tutup ikhtitam bidu'a ya mungkin ada hal yang ingin teman-teman itu apa eh, tanyakan atau pertanyakan gitu ya monggo jadi sekali lagi ini adalah ilmu yang telah diamalkan oleh para masyayikh, para ulama sufi dan seterusnya. Ya, ini bahkan ini menjadi amalan yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia itu ya. Nah, ini makanya luar biasa ya. Makanya mari kita amalkan setidaknya mulai besok gitu. Kalau nggak mampu paginya ya sorenya. Nah, paling bagusnya sorenya itu ya. Sebelum masuk waktu malam kita sudah melakukan muraqabah atas beberapa poin yang tadi itu. Ini sekali lagi kalau kita ingin selamat ya. Kalau Anda memang sengaja tidak ingin selamat ya, Anda ingin membiarkan diri Anda itu ya ya hancur lebur oleh dosa tersebut ya, Anda dosa merokoklah. Biarin aja sudah. Maka diri Anda akan terserang virus begitu banyak dan akhirnya pada saat tertentu ketika sudah parah penyakit Anda, terutama penyakit rohani, maka jangan salahkan kalau obatnya nanti semakin sulit. Gitu. Karena kalau orang sudah terserang penyakit rohani ini obatnya berat sekali. Sebagai contoh sombong. Orang kalau dalam hatinya sombong tuh ya, ini bisa puluhan tahun nggak sembuh. Makanya penyakit rohani ini yang paling berat. Kalau penyakit fisik ya, kamu teman-teman ini nginep 3 hari 3 malam di Rizani mungkin sembuh sudah. Atau opnam 1 minggu aja sembuh sudah. Kena cacar, kena itu penyakit fisik. Yang paling berat itu penyakit rohani. Makanya penyakit rohani itu yang disebut dengan mental degeneration. Kalau katanya orang Inggris tuh. Degenerasi mental itu kan penyakit rohani. Ya, seperti kafir itu penyakit rohani. Munafik ya. Semoga kita tidak mendapatkan itu semua ya. Jadi karena orang munafik itu zaman sekarang banyak loh ya. Karena tanda-tandanya banyak sekarang. Mudah berkhianat, mudah berdusta. Itu penyakit itu. Dan betapa bahayanya kalau negara kita, pemerintah kita dikuasai orang-orang seperti itu. Yang sebenarnya sakit jiwa gitu loh. Tapi menganggap dirinya sehat. Dan ini makanya tasawuf ini bisa menjadi solusi banyak hal sebenarnya ya. Insya Allah. Ya itu makanya coba kita dialog ya. Mungkin ada teman-teman punya pengalaman apa-apa cerita. Yang penting jangan menyinggung perasaan orang lain ya. Karena kita nggak ingin di sini menambah dosa. Ya. Mungkin langsung saja dari sebelah kanan. Monggo kalau ada saya akan yang kanan dulu. Ada yang anu berdiri tidak apa-apa. Biar saya tahu kenal Anda. Ada ya. Dari tengah di sini, dari depan. Enggak. Berdiri saja biar yang lain lihat. Oh, kan.
Ya, meremehkan orang itu ya masuk sifat yang belum baik ya, atau pekerjaan perbuatan. Itu akibat apa? Itu ada perasaan halus, namanya sombong tapi halus masih. Jadi ada sombong tapi ada sombongnya tapi halus. Namanya penyakitnya itu namanya sombong tapi halus ya. Tidak terang-terangan. Karena merasa saya lebih hebat dari orang itu gitu. Jadi kalau orang membandingkan dirinya dengan orang lain lalu merasa dirinya adalah lebih hebat, itu masih sombong. Dan sombong ini ya, dari yang tingkat yang halus sampai yang kasar ya, sombong sekali gitu ya. Itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau seperti itu tuh cerminan hatinya masih ada perasaan sombong. Ya siapapun itu, walaupun saya belum tentu terbebas. Ya makanya kita juga harus terus muraqabah begini. Kemudian setiap kali mendapati sesuatu, segeralah istighfar. Paham ya? Kalau kita mendapat sesuatu dari sifat itu, ya Allah saya kok begini, istighfar. Maka insya Allah oleh Allah akan dihapus itu. Gitu. Jadi kalau terlintas kita merasakan kita itu meremehkan orang lain, terlintas, langsung istighfar saja. Gitu. Maka insya Allah nggak akan sampai benar-benar kita meremehkan orang lain. Itu. Ya itu yang akan menjadi kita sulit khusyuk ya. Kenapa? Karena kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain itu. Bagaimana bisa khusyuk? Padahal khusyuk itu syaratnya satu. Kita fokus ingat kepada Allah. Itu. Kalau kita nggak fokus ingat pada Allah, masih ingat pada sesama orang, ya nggak bisa khusyuk. Itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi kilas begitu ya. Nanti sambil lalu kita ngaji lagi terus. Mungkin ada lagi dari kiri, langsung aja. Berdiri nggak apa-apa. Biar ya. Monggo langsung. Ini Mas siapa? Zikril ya? Ini siapa? Silham. Monggo. Jadi begini Gus, sampean kan membahas tentang pandangan pertama tadi Gus. Ya, saya ingin bertanya Gus, pandangan pertama itu Gus, yang sekilas itu Gus. Nah, jadi waktu liburan kemarin Gus, saat saya membantu pekerjaan orang tua Gus. Nah, di jalan itu saat menuju ke tempat tujuan saya ada seorang perempuan Gus, kucing dua Gus. Nah, yang di belakang itu Gus sudah cukup itu maksudnya Gus, sudah pakai kerudung gitu Gus. Akan tapi yang di paling belakang itu bajunya itu transparan Gus. Oh ingat aja tapi. Berarti menikmati tapi. Yang saya pertanyakan itu Gus, apakah yang perempuan salah atau saya yang salah? Soalnya hanya satu-satunya jalan Gus, gitu Gus. Berapa jam sampai lewat itu? Maksudnya jalannya sempit gitu ya? Bukan Gus, cuma satu jalan doang Gus, nggak ada jalan lain gitu Gus. Oh sampean lewat di belakangnya, nggak bisa disalip? Iya Gus. Nggak bisa? Sudah. Oh sudah. Mendadak remnya belum gitu ya langsung. Ya, yang salah ya sampean sama dia juga. Ya jadi kalau mau cari yang salah ya, kitalah yang paling merasa bersalah ya. Begini, anak kecil yang berbuat bawa senjata, bawa apa, dia tidak akan berbahaya seandainya dia berhadapan dengan orang dewasa yang bijaksana. Sampean bertemu adik sampean, ini cuma analogi saja. Adik sampean bawa pisau, sampean bilang, dedek jangan. Ya ambil, tidak bahaya. Sekarang pertanyaannya,
Siapa yang salah? Ya kita kalau diam, anak ini bisa jadi penjahat ya, misal menusuk orang macam-macam kan. Tapi yang salah pertama, ini kalau dalam tasawuf, salahkanlah diri kita terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dia bisa seperti itu kan gitu. Jadi kalau dia pakai baju transparan, mau dia setengah transparan, mau dia sangat transparan, mau dia setengah telanjang sekalipun, pertanyaannya, salahkan kita tetap. Subhanallah. Kok bisa? Pertama, apakah kita sampai bersahwat melihatnya? Gitu. Kalau kita bersahwat, berarti kita yang salah. Saya kok pengen kabar orang perempuan kayak gini ya? Gitu. Apa karena saya jarang lihat kayak gini di pondok gitu? Misalnya kan gitu. Tapi kalau kita menyalahkan perempuan itu, ya benar juga sebenarnya. Karena perempuan itu salah dia. Tapi sebelum itu kita lakukan, salahkan dulu diri kita. Kenapa saya kok jadi tertarik? Maka kita malu. Malu dan akhirnya kita istighfar. Nah apa artinya? Kita bisa datang perempuan itu. Minta tolong mbak ya. Sampai dari mana? Mohon maaf ya, lain kali bajunya jangan pakai kayak gini. Gitu. Itu pasti nanti akan wow gitu. Ini siapa? Makasih Ustadz. Ustadz bilang, saya boleh minta nomor HP-nya? Iya, datang saja ke Pomas ya. Nanti hari ini. Ya. Dan bisa jadi orang itu dapat hidayah berkat Anda. Bisa jadi. Ada seorang kiai ya. Beliau berdakwah apa? Di Surabaya. Tapi ini ekstrim. Ini contoh ekstrim. Sampai nggak akan mampu. Karena itu tadi. Kita belum istiqomah di dalam menjaga pandangan kita. Menjaga semuanya. Ada kiai itu berdakwah di tempat apa itu di gang itu, gang lokalisasi itu. Jadi jamaahnya itu ya pakai begini, ibu-ibu, muda, tua dan seterusnya. Tapi beliau itu dengan telatennya, beliau nggak sedikit pun nggak sampai muncul rasa syahwat. Ya Tuhan tetap harus menjaga diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mungkin kita enggak sekarang, tapi besok ketika iman kita sedang lemah. Gitu. Makanya ya saran saya kalau terpaksa ya terpaksa ya ya terus Anda jalankan. Tapi setelah itu istighfar yang banyak. Ya Allah, kenapa saya kok diuji ya dengan pemandangan seperti ini? Saya jujur sangat-sangat tidak tahan ya Allah. Mohon lain kali ya. Itu istighfar. Kenapa? Karena berarti Anda sedang diuji oleh Allah. Diuji, dipertemukan dengan hal seperti itu. Ya. Kalau memang tidak ada jalan lain ya. Tapi kalau ada jalan lain, Anda segera pindah ke jalan lain, maka insya Allah. Selama Anda tidak menikmati hal tersebut, ya ada sama kayak gini ya. Orang itu dihukumi kalau dalam fikih ya, tidak berdosa seandainya minum minuman keras atau dasar paksaan. Misalnya ada orang bawa pistol, Jong, nak minum. Apa dia, Pak? Miras ini. Jangan Pak Harum. Oh enggak, harus minum. Kalau enggak tidur, ini tembak. Takut kita minum. Tidak dosa gitu. Tapi, nah sudah tahu kan rasanya enak kan? Minum lagi. Yang kedua kalinya dosa. Paham ya? Makanya kalau atas keterpaksaan, terpaksa, aduh gimana ini. Tapi kita nggak pengen. Hati kita menyesal sebenarnya. Kita nggak dosa. Tapi kalau tidak ada terpaksaan, memang kesenangan kita, itulah yang diukur dengan syahwat. Tuh. Nah, itulah yang akan dihukumi dosa. Dan itu bisa menjadi pengantar bagi dosa-dosa yang lain. Ya, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah ya. Kemudian mungkin yang terakhir, mungkin ada lagi saya sebelum saya. Dari sini tidak ada. Ini paling banyak jamaahnya di kanannya. Tidak ada ya. Yang di belakang itu ada. Nanti jangan tanya-tanya di jalan loh ya. Kadang ada yang nyegat-nyegat di jalan.
Kadang ada teman-teman santri itu kadang nyegat di jalan, kadang tanyanya itu yang berat-berat gitu. Tapi saya senang ya santri Nur Jadid itu karena di sini ya cukup akademis ya lingkungannya sebenarnya. Ya di sekolah ya belajar, ya di pondok ngaji dan seterusnya. Sama-sama dapat ya asupan ilmu yang umum, yang agama. Itu ada santri itu aliyah itu ya. Tanya begini, luar biasa ya. Saya tanya, Gus saya itu jati diri saya itu siapa sebenarnya? Oh saya tanya, kamu kok tanya berat banget? Dan saya, ya jati diri kamu ya manusia. Ya enggak, saya ingin tahu siapa jati diri saya katanya. Subhanallah. Ya sudah nanti kamu akan menemukan sendiri katanya. Tapi itu contoh bahwa alhamdulillah ya masih banyak ya santri-santri di sini yang punya kecerdasan gitu ya. Makanya saya senang. Ya cuman itu kadang nyegat-nyegat di tengah jalan itu kadang tanya. Ya mumpung kita di forum, monggo, monggo terakhir mungkin satu lagi terakhir. Oh ya, monggo mas. Mas siapa biar saya lebih akrab ya, Mas Yudi. Ya. Nah, ini pembagian pertemuan yang mulai tentang masalah wajah di nasab ekologi otak. Kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana kita untuk memerangi bermujahadah dengan masalah khawatir dan dari satu. Dan setelah saya pengen mempraktekkan hal tersebut, ternyata tentang masalah khawatir tidak bisa apalagi ketika kita melihat orang yang misal lama bisa atau bertemu dengan musuh kita yang dulunya kontak ketemu, maka secara spontan khawatir itu pasti ada dan tidak bisa kita hindari khawatir. Kemudian ini berbentuk pernyataan sebenarnya bentuk pembenaran atau sebagainya, sehingga saya pribadi berkesimpulan bahwasanya khawatir itu tidak bisa kita hindari kalau masih maknanya seperti anu. Mungkin hal tersebut bisa hilang tentang khawatir dan kita sudah menyampaikan maklumat. Kemudian yang kedua kemarin saya sempat berbincang yang sebenarnya ini sudah keluar dari tentang masalah obat. Cuma kemarin kami berbincang-bincang tentang masalah puasa. Puasa keluar dari ngomong-ngomong. Berbincang-bincang dengan masalah puasa kata kedua Bomas. Kemarin sebenarnya puasa itu untuk siapa? Pertanyaan simpel, puasa sebenarnya untuk siapa? Melihat dari jaminan orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang berpuasa dengan ini sahabat dengan begini, maka pahalanya diampuni seluruh dosanya. Banyak orang ingin pahala, sehingga kami berkesimpulan bahwasanya sebenarnya puasa itu untuk roh kita kalau dilihat dari sekian banyak pahala-pahala yang akan diberikan kita untuk roh kita. Karena ketika sudah dosa-dosa tersebut itu dihapus, otomatis roh kita tidak akan disiksa. Namun di sisi lain, saya pernah membaca tentang masalah bahwasanya tadi sahabat juga dimasukkan tentang masalah al-batina. Syahwat ternyata syahwat itu ketika syahwat ini diciptakan bersama dengan akal. Jadi penciptaan syahwat itu bersama dengan akal dulu diciptakan oleh Allah. Ketika kita kerja makna ya, akal itu menjawab antara adalah Rabbi dan pertama adalah orang hamba. Kemudian pada saat itu setelah menciptakan akal, kemudian Allah menciptakan nafsu. Setelah nafsu diciptakan oleh Allah, ditanyakan siapa saya, ternyata nafsu itu mengembangkan. Ya kamu, saya. Akhirnya Allah itu mengungkap pada saat itu, dan nafsu itu dihukum di bahir itu dengan cara kita makan kalau tidak salah sekitar 1000 tahun, sehingga setelah dia dihukum dengan penuh kelaparan, kelaparan,
Sehingga ditanyakan lagi siapa saya dan siapa kamu, bilang adalah Tuhan dan saya seorang hamba. Lalu dia doa. Nah, puasa itu selain bahwa tujuan dari puasa adalah untuk menahan hawa nafsu. Sehingga makanya wajah kalau betulkan kemarin wajah di nafsu atau diri karena 57 itu merupakan solusi yang terbaik untuk menahan hawa nafsu. Sehingga kami mempunyai kesimpulan lagi, kok ini ternyata tujuan puasa itu nafsu. Kami berkesimpulan antara nafsu dengan ruh ini berbeda, bukan satu, tapi yang menjadi satu. Karena penciptaan ruh itu kan ruh kita diciptakan min nuri Muhammad yang takapannya itu dari takapan alam loko, alam jabarut, alam malakut dan juga alam malak, kemudian alam lagi, kemudian setelah itu diciptakanlah jasad menjadi malak. Sebenarnya kami kemarin sebenarnya puasa ini untuk ruh atau untuk hawa nafsu. Selain itu merupakan kewajiban kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ya, makasih. Itu dua pertanyaan yang sama-sama berat ya. Pertama mengenai tadi masalah puasa, kemudian yang kedua soal khawatir ya. Begini, memang khawatir itu secara manusiawi tidak bisa dihilangkan. Jadi ini sedikit flashback ya. Makanya begini, dari unsur yang paling kecil dari nafas atau diri kita itu adalah khawatir. Karena khawatir itu kan citra-citra diri yang membentuk gitu, diri kita itu. Mulai dari yang kecil ya sampai yang besar. Sampai menjadi keyakinan. Itu semua buah dari khawatir. Misalnya saya ini ganteng ya. Nah itu dari khawatir itu. Saya ini begini, saya ini begini. Itu semua dari khawatir. Nah itu maksudnya harus dimujahadai dalam arti diseleksi. Jangan sampai lolos khawatir-khawatir yang jelek. Bukan berarti tidak boleh ada khawatir. Bukan. Jadi itu maksudnya. Perlu saya klarifikasi. Jadi karena khawatir itu ada yang baik. Yaitu khawatir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita petunjuk. Misalnya, ini waktunya sholat ya. Itu kan khawatir juga. Misalnya mendengar azan, aduh saya harus sholat ini sudah. Bukan aduh ya, alhamdulillah saya sudah harus sholat begitu. Misalnya juga ada dapat nikmat, dikasih kopi gratis oleh temannya, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Bersihkan hati, ini nikmat dari Allah, itu khawatir. Dan itu baik. Makanya khawatir itu ada 3. Ada yang sumbernya dari Allah, dan itu disebut khawatir yang malakutiyah ya, dari malaikat. Malaikat memang yang menyampaikan, yang mengetuk gitu loh. Jadi hati kita itu sebenarnya kan dihuni oleh malaikat atau setan. Malaikat itu masuk ke hati kita, kemudian bilang, ingat sama Allah kamu. Diketuk hati kita loh, kita ditempung gitu ya sama malaikat, ibarat begini, ini hati kita ditepung gini. Ingat. Akhirnya orang, iya ya, ini nikmat dari Allah, alhamdulillah. Ya. Itu khawatir yang baik. Jadi khawatir bisa dapat pahala juga. Makanya itu disebut dengan taufik. Taufik itu apa? Taufik itu kan orang itu diberi dorongan hati untuk melakukan kebaikan. Misalnya, itu tadi mau sholat ya. Melihat orang miskin misalnya. Aduh kasihan orang miskin ini. Langsung muncul kan. Nah itu namanya khawatir juga. Karena kalau nggak mungkin khawatir, nggak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk orang miskin itu. Kemudian, orang miskin. Ya Allah kasihan. Tunggu. Saya punya dompet ada uang berapa ya? Wah ada 50.000. Ini tak kasih. Jadi itu khawatir. Nah cuman khawatir itu memang harus diperangi, itu diseleksi betul. Kenapa? Karena terkadang ada yang lolos. Nah, apa yang lolos? Khawatir-khawatir yang jelek itu. Melihat orang langsung suudzon. Melihat orang langsung punya prasangkaan begini. Melihat dirinya juga terkadang terlalu ujub atau pamer bangga ya dengan dirinya ya. Makanya ya
kalau orang untuk sebenarnya bukan hanya lapar, tapi memang ini lanjutannya dengan lapar. Tapi lapar ini juga ada tata caranya loh ya, bukan sembarang lapar. Karena ada lapar yang justru membuat nafsu kita semakin besar. Dan ini banyak orang gagal berpuasa gara-gara ini. Dia makin berpuasa tapi malamnya makannya 3 kali lipat. Yang awalnya dia itu tidak sukses nanti puasanya. Itu. Ya kayak level-level kita ini kan. Kalau kita puasa malamnya kita lebih dahsyat lagi makannya. Itu. Jadi puasa tapi buat mendorong sifat tamak kita. Itu ada yang seperti itu. Karena nafsu kita itu dendam. Iya, saya ditahan sekarang, tapi nanti malam. Jus stroberi, buah dulu. Semuanya mau dilahap. Makanya puasa itu masuk lapar dan seterusnya itu ada tanya. Tapi menjihati atau berjuang melawan khawatir itu banyak ya. Antara lain misalnya dengan sholat, antara lain dengan wudhu itu. Kita kalau sudah wudhu saja dah hilang itu khawatir yang jelek. Bisa juga dengan membaca Al-Quran, menenggelamkan diri dengan membaca Al-Quran misalnya. Bisa juga itu tadi itu yang paling solusi yang paling enak, tapi jarang loh kita lakukan. Sering-sering sowan pada orang soleh itu. Itu banyak menghilangkan khawatir yang jelek. Makanya kalau kita katanya kita nggak mampu riado sendirian gitu. Kalau sendirian mungkin dikerubungi setan banyak banget gitu kan. Kita kalau di kamar sendiri jangan merasa aman. Karena setan akan datang dari berbagai arah untuk mengganggu kita. Tapi kalau Anda keluar, saya mau nyampi sama pengasuh. Duduk sama pengasuh, adem, hilang gitu. Susah-susah sampai hilang. Khawatir sampai hilang. Itu juga cara memujahadah. Berjuang melawan khawatir. Ya, tapi kan malas kadang. Malasnya ini yang berat. Aduh, ngapain ya? Udah ada perlunya nyampe sama pengasuh. Enggak harus. Karena berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan orang-orang wali lebih-lebih ya, orang-orang yang soleh, itu bisa meredam khawatir itu. Jadi ini mengenai khawatir. Jadi tidak semua khawatir itu jelek ya. Cuman gini, kalau orang sudah terbiasa mujahadah atas khawatir yang jelek, nanti peluangnya meloloskan khawatir yang jelek itu semakin sedikit. Dan dia langsung peka, wah ini khawatir jelek, langsung di-cut langsung. Tapi di sisi lain peluangnya melakukan khawatir yang baik itu semakin meningkat. Akhirnya apa? Insya Allah setiap khawatirnya akan lebih banyak membuahkan kebaikan. Ya semoga itu ya. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi kalau wah saya kok pengen ya saya kok pengen, tapi kepenginnya itu baik-baik semua. Syahwatnya itu baik. Syahwatnya itu diarahkan kepada hal yang baik. Jadi bukan berarti tidak boleh punya khawatir, tidak. Sama juga tidak boleh punya syahwat, tidak seperti itu. Agama itu sangat memahami keberadaan kita, keadaan kita. Manusia itu memang diciptakan dengan syahwatnya, juga dengan khawatirnya. Makanya ada akal kita kan, itu hati kita itu semua isinya khawatir. Cuman jangan sampai khawatir itu ini ya maksud, dibiarkan melenggang begitu saja, bahaya. Kalau setiap yang kita pikirkan itu kita loloskan dalam perbuatan kita, bisa kiamat kita itu. Misalnya kita terlintas, wah kayaknya seru ya main tembak-tembakan. Main tembakan beneran, mati gitu. Kan banyak itu. Ya, makanya ya khawatir itu harus disaring, diseleksi sampai jernih. Akhirnya hanya khawatir-khawatir yang baik saja yang akan. Kemudian yang kedua, tentang puasa. Sebenarnya itu di dua tingkatan berbeda Mas ya. Ada puasa yang melawan hawa nafsu, ada yang puasa untuk membersihkan roh. Dan puasa yang membersihkan roh itu makomnya orang-orang yang sudah paham cara kerja roh. Saya kan nggak masukkan roh di sini, karena roh itu sebenarnya bukan objek untuk merokobah. Bukan sasaran untuk merokobah. Roh itu sesuatu yang lebih samar lagi. Yang itu bagian dalam paling inti dari manusia.
Yang bisa dimorokobai sekarang untuk kita itu adalah hati saja. Ya. Dan kita kalau mampu merokobah hati kita saja, istiqomah 24 jam, istiqomah selama berbulan-bulan, coba istiqomah saja. Maka insya Allah Anda akan menjadi orang yang sangat warok, ya, sangat berhati-hati. Jadi makanya ya saya nggak bahas soal ruh. Kenapa? Karena memang itu di luar pembahasan kita. Dan itu sudah bukan ranahnya ilmu tasawuf yang seperti ini. Ada ilmu tasawuf yang lainnya itu tidak perlu dibahas sekarang, itu intinya. Tapi orang berpuasa itu mulia. Kenapa? Karena berpuasa itu pertama membersihkan badan dari lemak-lemak, dari kotoran-kotoran. Badan kita jadi sehat. Nah, itulah ajibnya, luar biasanya orang puasa. Puasa itu bisa meringankan badan kita yang awalnya penuh dengan kolesterol macam-macam, bisa sehat. Yang kedua, membersihkan pikiran dan hati kita. Dengan puasa itu, insya Allah hati kita akan lebih fokus pada ibadah. Itu karena kita tahu kalau saya berpuasa terus saya itu menuruti syahwat saya, maka saya akan hilang puasanya. Maka saya harus beribadah, harus banyak baca Quran, kayak darusan macam-macam ya kalau bulan Ramadan tuh. Ya, kalau nggak mampu itu semua, paling lemahnya adalah kita tidur kan, supaya nafsu kita nggak kemana-mana. Itu paling lemahnya iman itu. Kalau mampu maka ibadah. Nah itu. Kemudian apakah nafsu otomatis akan tunduk dengan adanya puasa? Belum tentu. Itu masih butuh evaluasi lagi, butuh muraqabah lagi. Kenapa? Karena sekali lagi ada saat nanti ketika orang sudah berbuka puasa, maka nafsunya akan kembali mengganas lagi, menggila lagi gitu. Dan disitulah kita harus berhati-hati. Makanya kenapa ya bulan Ramadan biasanya setelah 10 hari yang terakhir justru karena nafsunya sudah dibuka lagi, itu biasanya banyak orang sudah tidak tarawih. Kenapa? Sudah capek itu. Jadi itu berarti kurang sukses puasanya. Ya, itu ya. Dan untuk bisa berpuasa dengan tata cara yang baik dan benar, kita itu sebaiknya memang pertama ya berkonsultasi kepada guru atau orang soleh yang sudah istiqomah. Yang kedua, kita itu memang memperketat latihan. Sebagai contoh, diberi petunjuk kamu puasa Senin Kamis. Ya sudah puasa Senin Kamis. Tapi selama Senin Kamis itu apa amalan misalnya ada? Itu diteliti apakah saya sudah dapat ya buahnya puasa ini apa enggak. Kok sejak puasa ini saya kok ngerasain nafsu saya semakin besar justru gitu kan. Ini berarti ada yang salah gitu. Atau alhamdulillah selama puasa ini kok saya ngerasain jauh lebih anteng ya kalau melakukan ibadah. Nah, itu dilanjutkan terus sampai disempurnakan dan jangan merasa sudah pasti berhasil gitu. Ya, itu ya. Satu ya, terkait dengan muraqabah ini, pesan saya satu, sering-seringlah Anda mencurigai diri Anda sendiri. Itu satu pesannya kalau muraqabah. Kenapa? Karena dengan Anda curiga kepada diri Anda sendiri, Anda berarti sedang memperkarakan diri Anda sendiri. Ya. Terima kasih tadi itu ingat kisah itu memang benar ya. Kisah dulu nafsu ketika pertama kali dulu yang sebelum diciptakannya manusia, itu nafsu itu katanya ya seperti itu. Wallahu a'lam ya. Apakah itu gambaran saja atau memang nyata seperti itu? Itu memang nafsu itu termasuk yang ya, bandel sama Tuhan itu. Ya, makanya seperti itu. Nah, nah jadi kita harus curiga bahwa hati kita ini masih kotor, bahwa kita ini masih rendah makom kita atau kedudukan kita itu bahkan kita belum punya apa-apa tentunya. Harus begini, ini cara muraqabah. Karena dengan cara seperti itu maka diri kita ini bisa diketahui kelemahannya. Kalau orang terlalu berbaik sangka kepada dirinya, dia nggak akan menemukan penyakit apa-apa.
Kabarnya begini. Kita bilang, saya ini baik saja kok. Ya, makanya orang-orang sufi itu dulu ya, kalau ditanya begini, kaifa haluk? Assalamualaikum. Kaifa haluk? Sabahul khair. Gimana keadaan kamu? Baik, pagi ini langsung sedih. Ya gimana ya? Masih sakit. Dia bilang, maaf saya lagi sakit. Anak, mari saya sakit. Tidak, bu, kamu sehat ini. Mana sakitnya? Sini, sakitnya di sini. Jadi seperti itu. Jadi ini juga, ini tesnya ya. Kita kalau suka dipuji, berarti kita masih sakit. Karena ciri orang yang hatinya sehat itu, dia dia nggak terpengaruh oleh pujian. Jadi kita kalau sedikit dipuji, kamu kok jenius ya, kok pinter. Wah gitu, iya memang saya. Itu kita masih sakit berarti. Itu salah satu. Kenapa? Karena dia masih berbaik sangka kepada dirinya. Makanya ya, kita gini aja sudah ya. Tempatkan diri kita ini setiap hari. Kalau untuk melakukan muraqabah ya, itu tempatkan dalam keadaan kita ini sedang sakit. Nah, bagaimana cara kita muraqabah? Begini, sedikit ya. Anda masuk ke tempat yang, ya ini kan ada ruang apa? Ini apa namanya? Ini ubah saja judulnya ini. Ruang muraqabah. Kalau ruang hening, hening apa ternyata heningnya tidur. Bukan hening tidur ya. Kalau tidur pasti hening. Itu ruang hening, itu istilahnya romo-romo itu. Saya dulu pernah sering keluyuran di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Jakarta itu. Ada satu, saya tanya, mana tempat sholatnya di sini? Ada di situ, itu ruang hening katanya. Jangan pakai istilah ruang hening ya. Hening itu istilah apa? Kita tidak boleh hening. Justru kita harus mengisi hati kita dengan zikir. Kalau bisa, harus ramai terus hati kita itu. Kalau hening itu diisi setan. Jadi ruang muraqabah saja. Kalau bukan apa soalnya takut hening gimana gitu. Istilah hening itu soalnya hening itu berarti nggak ngapa-ngapain gitu. Menurut saya ruang muraqabah saja. Karena tidak mesti hening itu baik. Terkadang kita harus menyarikan dzikir. Misalnya la ilaha illallah, tidak apa. Atau ruang zikir, ruang ibadah gitu aja. Ruang muraqabah. Nah itu bagaimana? Kita masuk, kemudian diam saja ya. Ya sudah. Nah, anggaplah kayak Anda melakukan apa penelitian itu ya, scan nih. Ini penelitian yang paling sulit ya terhadap diri kita sendiri. Gitu. Di scan, gitu. Ya Allah, astagfirullah, istighfar. Ya, kalau tidak ketemu penyakitnya, ya sudah, sowan kepada orang yang alim. Maka beliau akan menunjukkan, kamu masih sakit. Masih sakit. Nah, sakit yang paling berat itu memang sekali lagi rohani ya. Makanya banyak orang hari ini tidak sadar bahwa sebenarnya rohaninya itu sakit atau mentalnya, namun dia menganggap dirinya itu adalah sehat. Ya, itu saja yang sedikit. Sekali lagi saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah ahli muraqabah, tidak. Saya justru merasa setiap kali ngaji seperti ini kayak ditampar lagi, kayak diingatkan lagi. Ya, semoga kita semua istiqomah ya. Amin ya rabbal. Dan ingat ya, nafsu itu sangatlah licik. Nafsu itu licik sekali. Kenapa? Karena nafsu kita itu ingin agar kita itu tampak baik-baik saja. Jadi nafsu itu tidak mau ketahuan kalau dia melakukan kesalahan itu. Ya, mari kita tutup ikhtitam berdoa. Semoga Allah SWT memberi manfaat kepada ilmu kita dan memberi kita taufik hidayahnya untuk kita sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang telah diwariskan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha sum wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' min batnin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma idfa' anna. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil a'mal min munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin ahwali muqtahami maula liwasallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فضل على المسلمين تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada beliau Pak Desi masih ada. Untuk sesi berikutnya insya Allah ini mohon kalau boleh tadabbur alam ya biar tidak ngantuk. Mungkin bisa di ya terserah apa di utara apa di depan kampus atau di pantai kalau memang kondusif ya suasana. Nah, kalau pantai Duta bagi kurang nyaman Mas. Lebih enak di Gerinting. Iya, asal tidak hujan, asal tidak. Boy. Ya, tak benar. Sampai anda usah ikut-ikutan. Mungkin untuk sementara di dulu di mana di kampus dulu ya, di kampus dulu. Iya, enak di depan halaman atau di dekat musola itu ya. Insyaallah ya, mungkin saya biar nggak ngantuk. Sambil tadabbur alam. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.